Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang keterbagian. Keterbagian juga memiliki definisi. Seperti pada gambar, A garis lurus B itu dibaca A membagi habis B atau B habis dibagi A. Dengan catatan A tidak sama dengan 0. Jika dan hanya jika ada suatu bilangan bulat K sehingga B sama dengan K kali A. Dapat disederhanakan yaitu A membagi habis B menjadi B sama dengan suatu bilangan bulat dikali A. Perlu diingat, K adalah bilangan bulat. Jadi, suatu bilangan bulat yang dikali A hingga menjadi nilai B. K di sini bukan sebagai kesepakatan ya teman-teman, bisa diganti dengan huruf-huruf lainnya. Contoh 2 membagi habis 6, karena 6 sama dengan suatu bilangan bulat yaitu 3 dikali 2 yang menghasilkan nilai 6. Begitupun seterusnya, 4 membagi habis min 16 karena min 16 sama dengan min 4 dikali 4. Kemudian 2 membagi habis 0 karena 0 sama dengan 0 dikali 2. 0 dikali 2 akan menghasilkan 0, jadi 2 membagi habis 0. Tetapi ada juga yang tidak bisa membagi habis, yaitu 7 tidak bisa membagi habis 12. Karena kalau dibuktikan seperti contoh-contoh sebelumnya, tidak ada bilangan bulat yang dikali 7 yang menghasilkan 12. Dalam keterbagian juga ada beberapa teorema. Dari teorema 2.1, kita akan coba membuktikan dari teorema 2.1, jika A membagi habis B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Bukti A habis membagi B bisa saya tuliskan B sama dengan suatu bilangan bulat kali A. Dan B membagi habis C, saya bisa tuliskan suatu bilangan bulat dikali B. K dan M di sini adalah suatu bilangan bulat. Di sini saya menuliskan dua huruf yang berbeda tapi dengan warna yang sama karena ini sejenis. Di sini kita akan membuktikan bahwa A membagi habis C. Dari yang kita ketahui sebelumnya yaitu C sama dengan M kali B, di mana B itu adalah B sama dengan K kali A. Kita substitusikan ke dalam B yaitu C sama dengan M kali KA. Dan saya mengkelompokkan suatu bilangan bulat atau konstanta bilangan bulat hingga diperoleh C sama dengan K kali M kali A. Sehingga dapat disimpulkan A membagi habis C. Kemudian kita akan lanjut. Teorema 2.2. Kita akan mencoba membuktikan dengan teorema 2.2. Jika A membagi habis B, maka A membagi habis suatu bilangan bulat kali B. Bukti A membagi habis B bisa saya tuliskan dengan B sama dengan KA. Dari yang sebelumnya sudah kita ketahui yaitu B sama dengan K kali A, untuk merubah ke A membagi habis suatu bilangan bulat dikali B, yaitu dengan mengalihkan bilangan bulat yaitu M, hingga memperoleh M kali B sama dengan K kali M kali A. Dan saya mengkelompokkan suatu bilangan bulat atau konstanta bilangan bulat menjadi satu, sehingga memperoleh MB sama dengan dalam kurung K kali M kali A, dan
dapat disimpulkan yaitu A membagi habis MB. Kemudian, teorema 2.3. Kita akan mencoba membuktikan dengan menggunakan teorema 2.3. Jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B plus C. Bukti A membagi habis B bisa saya tuliskan yaitu B sama dengan KA. Dan A membagi habis C bisa saya tuliskan yaitu C sama dengan M kali A. K dan M adalah suatu bilangan bulat tapi tidak sama ya teman-teman. Kemudian, karena kita akan membuktikan A membagi habis BC, dari yang sudah kita ketahui yaitu B sama dengan KA dan C sama dengan MA, dapat kita tuliskan yaitu B plus C sama dengan K kali A ditambah M kali A. Dapat kita kelompokkan yaitu B plus C sama dengan K plus M dikali A. Sehingga dapat disimpulkan yaitu A membagi habis B plus C. Begitupun dengan A membagi habis B min C. Sama caranya dengan yang di atas. Dalam teorema 2.3 juga membuktikan A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis perkalian B dan C. Bukti A membagi habis B bisa dituliskan dengan B sama dengan K kali A, dan A membagi habis C bisa dituliskan dengan C sama dengan M kali A. Perlu diingat, K dan M adalah suatu bilangan bulat yang sama tapi beda. Di sini kita akan membuktikan A membagi habis B. Di sini kita akan membuktikan bahwa A membagi habis B kali C dari yang sudah kita ketahui yaitu B sama dengan K kali A dan C sama dengan M kali A, maka BC sama dengan KA kali MA. Dan kita bisa mengkelompokkan suatu bilangan konstanta hingga memperoleh BC sama dengan KMA kali A, sehingga dapat disimpulkan A membagi habis BC. Pada teorema 2.4 kita akan mencoba membuktikan jika A membagi habis B dan A habis membagi C, maka A habis membagi suatu bilangan bulat dikali B ditambah suatu bilangan bulat dikali C. Bukti A membagi habis B menjadi B sama dengan KA dan A habis membagi C menjadi C sama dengan PA. Perlu diingat, K dan P adalah sebuah bilangan bulat atau konstanta bilangan bulat. Nah, yang kita cari adalah A membagi habis suatu bilangan bulat dikali B ditambah suatu bilangan bulat dikali C. Dari yang sudah kita ketahui yaitu B sama dengan KA, dan kita akan mensubstitusikan ke dalam M kali B ditambah N kali C sama dengan M dikali K dikali A ditambah N kali P kali A. Nah, kita juga bisa mengkelompokkan suatu bilangan bulat atau konstanta bilangan bulat hingga menjadi M kali B ditambah N kali C sama dengan di dalam kurung M kali K ditambah N kali P kali A, hingga dapat disimpulkan yaitu A membagi habis suatu bilangan bulat dikali B ditambah suatu bilangan bulat dikali C. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan semoga video saya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.